Halo semuanya, selamat datang di Amar, acara Kamar. Kali ini saya ditemani oleh bintang tamu yang spesial nih teman-teman. Halo semuanya, kenalin aku Bintang jadi sebagai volunteer. Ya, sebelumnya saya sendiri sebagai yang penyuluhannya. Perkenalkan, saya Dimas Reza Rizurhan Hanif dan NIM 250910213 dari Fakultas Vokasi Program Studi Pengobatan Tradisional Indonesia. Oke, jadi di sini kita akan bahas apa manfaat dari terapi akupuntur untuk asam lambung itu sendiri, Mas. Sebelum kita bahas untuk akupuntur itu, kita bahas dulu nih, Mas. Asam lambung. Sebelumnya Mas sudah tahu belum asam lambung itu apa tadi? Penyakit di lambung. Oke, baik, itu nggak salah teman-teman ya. Jadi saya izin menambahkan, Mas. Jadi asam lambung itu awal katanya itu berasal dari yang bahasa Belanda, yang namanya organ lambung. Nah, untuk asam lambung itu merupakan zat yang emang diproduksi oleh lambung untuk mencerna makanan yang di lambung. Jadi kurang lebih sakit mah atau sakit asam lambung ini merupakan peradangan pada dinding lambung yang disebabkan oleh asam lambung itu sendiri, yang dimana melemahnya otot pada bawah perut ini, yang dimana nanti akan meningkatnya asam lambung sampai ke kerongkongan itu, Mas, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini penyakit asam lambung itu tidak hanya menyerang untuk orang dewasa saja, Mas. Kurang lebih menurut sumber yang saya cari atau saya temukan sebagai acuan saya, yaitu penyakit asam lambung menyerang dari usia remaja, yang lebih tepatnya itu usia 18 tahun hingga dengan lansia yakni 79 tahun, seperti itu, Mas. Terus aku mau nanya deh, kalau yang asam lambung itu makanan apa aja sih sama minuman yang mempengaruhi asam lambung? Oke, untuk makanan atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyakit asam lambung itu muncul, yaitu yang pertama ada penyakit pedas, Mas. Makanan pedas, Lalu ada makanan asam, minuman asam, terus minuman berkarbonisasi, terus kafein, sama makanan berlemak. Nah, boleh nggak sih Mas dikasih contoh-contohnya? Jadi apa contoh makanannya? Nah, apa aja? Oke, baik. Kalau misalnya untuk yang kafein ya sudah pasti ya, Mas, ya udah umum kayak kopi sama teh. Nah, untuk makanan pedas ya kurang sebisa mungkin cabenya lebih diatur lah, Mas. Ya, seperti itu. Ataupun ya kalau misalkan Masnya suka makan sambel, ataupun ya mungkin sekarang apa ya, Mas, ya, samyang gitu lah, Mas. Samyang ini bukan disponsori ya, gitu ya. Itu contohnya mie pedas itu juga dapat mempengaruhi gas. Terus itu makanan asam tuh ya kita kayak jeruk, kalau misalnya kita konsumsi dengan berlebihan itu kan juga dapat mempengaruhi asam lambung itu naik ya, Mas, ya. Karena kan asamnya itu meningkatkan kadar asam yang ada di lambung itu sendiri. Nah, apapun yang berlebihan itu emang nggak bagus ya, Mas, ya. Jadi seperti itu, Mas. Nah, aku mau nanya deh, Mas, gejala umumnya kalau orang kena penyakit asam lambung apa ya, Mas? Oke, tapi ini jadi gejala umumnya aja ya, Mas, ya. Jadi kalau untuk gejala umum itu biasanya orang-orang merasakan bagian tidak nyaman di bagian perut atas itu, Mas. Seperti itu. Nah, kalau untuk gejala lainnya ada lagi nggak, Mas? Kalau gejala lainnya kurang lebih sama, Mas. Jadi kan karena dia tuh melemahnya otot di bagian perut bawah, jadi mungkin untuk gejalanya kurang lebih ya bagian perut atas ataupun merasa tidak nyaman di bagian perut bawah, seperti itu, Mas. Oh iya, Mas, menurut Mas tuh kayak gaya hidup tuh mempengaruhi nggak sih, Mas? Sama apa ya sih gaya hidup yang dapat menyebabkan asam lambung itu? Oke, Mas, siap. Jadi menurut sumber yang saya telah baca atau yang jadi acuan saya, jadi untuk gaya hidup itu memang penyebab, bisa dikatakan salah satu penyebab utama ya, Mas, ya. Yang dimana itu banyak, Mas. Ini cuma saya menyebutkan yang umum-umumnya saja atau yang emang biasa sering terjadi ya, Mas, ya. Yang pasti pertama itu ada stres. Itu stres tuh emang pemicu dari segalanya, Mas, ya. Jadi kayak kalau misalnya Mas ya kayak, waduh, ini tugas saya ada yang masih numpuk nih, belum ada yang selesai, deadline-nya tinggal ini, itu otomatis stres. Apalagi kita belum makan itu, wah langsung
perut Iya. jadi nggak nyaman banget ya mas, serasa perih, panas gitu. Lalu yang kedua tuh rokok mas, itu juga mempengaruhi. Lalu pola makan, terus sama jenis makanan itu yang tidak dikontrol atau yang tidak diperhatikan itu mas, yang sudah tadi saya sebutkan kayak makanan pedas, asam, berlemak ataupun yang minuman berkarbonisasi itu sendiri. Iya. Lalu yang terakhir itu biasanya sehabis makan itu berbaring di atas kasur seperti itu mas. Oke mas. Nah, kira-kira untuk pencegahannya apa aja mas? Oke, kalau untuk pencegahan biar semisal masnya tidak ingin terkena penyakit asam lambung itu bisa yang pertama tadi menjaga pola makan, jangan kayak maksudnya yang membiasakan masnya untuk mengkosongkan perut masnya dalam jangka waktu yang lama. Sebisa mungkin ya cemil-cemil roti lah mas yang ada karbonnya kalau misalnya ada. Lalu perhatikan porsi makanannya mas dan jenis makanannya itu sendiri. Yang ketiga ada pengelolaan stres yang tadi saya kan bilang, stres itu kan emang pemicu segala penyakit itu ya mas ya. Jadi harus bisa mungkin pencegahannya mengontrol stres itu sendiri. Lalu pastinya menjaga berat badan yang ideal mas. Habis itu pola tidur mas, pola tidur. Oke mas, tadi kan kita sudah membahas apa yang menjadi penyebab, pencegahan dan lain sebagainya. Nah kita di sini akan membahas akupuntur itu sendiri mas. Nah sebelumnya mas sudah tahu akupuntur belum ya? Yang ditusuk-tusuk itu bukan sih mas? Pakai jarum. Oh iya betul mas. Jadi gini teman-teman dan mas ya, saya ingin menambahkan. Jadi untuk akupuntur ini sebenarnya merupakan tradisional Chinese medicine yang memang dari China itu sendiri yang sudah. Nah tadi kan mas sudah bahas yang asam lambung. Sekarang akupuntur. Nah ada nggak sih hubungannya antara akupuntur sama asam lambung? Apakah akupuntur bisa mengobati asam lambung? Nah jadi gini mas, kenapa akupuntur ini bisa berhubungan untuk meredakan penyakit asam lambung itu sendiri? Nah jadi sebelumnya akupuntur ini kan ya tadi teknik dari Chinese medicine itu yang dimana untuk menyeimbangkan yin dan yang itu yang gelap terang itu mas ya kalau masalah tahu ya. Terus yang dimana itu bisa meningkatkan chi atau energi dalam tubuh itu sendiri, kayak spirit gitu mas. Jadi kenapa akupuntur bisa untuk menyeimbangkan atau mengoptimalkan kinerja dari lambung itu agar tidak terjadi penyakit asam lambung itu sendiri. Yang pertama pasti dapat menenangkan kinerja atau menenangkan perut itu sendiri yang dimana bisa meredakan rasa mual, muntah, terus pastinya bisa meningkatkan sistem koordinasi kerja lambung itu sendiri mas, kerja sekresi lambung itu sendiri seperti itu mas. Oke. Nah untuk lokasi-lokasi jarumnya itu di mana ya mas? Nah kalau untuk lokasi atau titik meridian akupuntur yang pencegahan penyakit asam lambung ini yang saya tahu itu ada 5. Yang pertama ada titik Meiguan, habis itu ada titik Susanwi, titik Zhongwan, habis itu ada titik Sanzong sama titik Gongsun mas. Nah baik teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, tidak di skip. Nah tentunya terima kasih juga kepada Mas Bintang nih ya, sudah merelakan waktunya dan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam Amar ini. Sama-sama mas. Terima kasih. Dan sebelumnya nih mas, untuk penutupnya ini saya ada jargon nih mas ya. Jadi jargonnya seperti ini mas, pasnya mungkin nanti bisa mengingatkan saya. Jadi jargonnya bye bye asam lambung, halo akupuntur. Siap. Oke, udah apa mas? Udah aman. Oke, siap. Jadi kita mulai ya mas ya. 1, 2, 3. Bye bye asam lambung, halo akupuntur. Nah, sekian dari Amar mungkin ya. Dadah.